Selamat pagi ibu-ibu yang dikasih dalam Tuhan. Selamat Paskah. Bersyukur pagi hari ini kita diberi kesempatan kembali untuk boleh berkumpul di tempat ini dengan jumlah yang lebih banyak. Tetapi saya masih melihat ada ibu-ibu yang belum bawa teman. Jadi next ya, sesuai dengan komitmen kita di tahun ini. Ayo kita ajak teman untuk boleh menghadiri OSG di tempat ini. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari ibu-ibu sekalian saya undang berdiri. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk kesempatan pagi hari ini. Engkau memberikan anugerah itu kepada kami, untuk kami boleh diberikan kerinduan untuk boleh datang menghadiri, untuk boleh Tuhan isi hati kami dengan firman Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kesempatan demi kesempatan, biarlah Tuhan membentuk hidup kami. Biarlah kami memulai untuk OSG kami pada hari ini dalam tangan Tuhan, dan Tuhan boleh memberkati. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang belum hadir, Tuhan sertai untuk pimpin bersama-sama dengan kami di tempat ini, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Berkatilah kami semua Tuhan, jemaat-Mu di tempat ini, kami juga yang boleh melayani Tuhan kuduskan. Dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Masih tetap berdiri, kita akan nyanyikan lagu Kristus Bangkit Soraklah. 1 Korintus 15 ayat 4 mengatakan bahwa ia telah dikubur dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Kristus bangkit, soraklah. Silakan duduk ibu-ibu sekalian. Kita akan nyanyikan lagu Sebab Dia Hidup. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup. Kedua, suatu hari jalan hidupku kan menghadap kematian.
Ibu-ibu sekalian, sebentar kita akan menyaksikan paduan suara daripada OSG. Saya mengundang untuk seluruh paduan suara untuk maju ke depan sambil mempersiapkan kita akan nyanyikan Sebab Dia Hidup, dua baitnya sekali lagi. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kuburku
Mari jemaat semua kita bangkit berdiri. Mari jemaat ibu-ibu kita bangkit berdiri, kita nyanyikan suci, suci, suci. Suci, suci, Allah Maha Kuasa. Kami dini hari memuji rahmat-Mu. Suci, 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 Allah Maha Kasih, Allah Tritunggal, patut dipuji. Suci saya, dalam kuasa-Nya. Sucilah Dia, terpuji namamu. Suci, 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 Allah Maha Kuasa. Sucilah Dia, sucilah Dia, sucilah Mari kita berdoa, kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Suci, suci, sucilah Tuhan, Allah yang maha besar, Allah yang maha mulia. Pada saat ini Tuhan, kami datang di hadapan-Mu, membuka hati kami ya Tuhan. Isilah hati kami dengan firman yang berasal daripada Engkau. Berkatilah hamba-Mu Tuhan Vikaris Maria Maso yang akan menyampaikan firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah firman-Mu itu Tuhan memberikan kepada kami satu kesempatan untuk kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan firman-Mu ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Mimbar selanjutnya saya serahkan kepada hambanya yang akan menyampaikan firman Tuhan. Selamat Paskah semuanya. Tadi kita tidak sempat memberikan tepuk tangan ya, yang nyanyinya sudah seperti di Indonesia Arena saudara. Mari kita berikan tepuk tangan yang lebih meriah. Ya, karena papan tulisnya dinaikkan, kita ingin kenalan ya dengan yang hari ini bawa teman. Mungkin yang ajak teman bisa tolong memperkenalkan dari sebelah kanan. Ada yang membawa teman? Diperkenalkan temannya, ada? Nggak ada. Di tengah? Baru pertama datang? Siapa yang pertama kali hadir? Ya, silakan berdiri Bu. Perkenalkan nama ya, lalu tinggalnya di mana? Ada mic-nya nggak? Ada, ya, supaya kedengeran. Sebentar Bu, sabar. Nelly Borusiahaan. Nelly Borusiahaan. Boru itu artinya apa ya? Maksudnya anak siapa begitu ya? Iya, betul ya? Marga. Marga Pam. Oh gitu. Oke, silakan. Kami tinggal di Duren Sawit.
Wah, dari Gary Durensawit. Iya. Selamat datang. HKBP Durensawit. Oh, HKBP. Iya. Selamat datang ya, Bu Nelly. Terima Jangan kasih. lupa kasih salam dong yang deket-deket. Selamat Ada lagi Paskah. sebelah kiri Selamat saya yang Paskah. pertama kali hadir? Selamat Ada? Paskah. Yang pertama kali Selamat hadir? Paskah. Silakan berdiri. Tolong mic-nya dikasihkan ya. Selamat Paskah. Ana bisa translate. 我说中文。怎么说？ Ya, nama lalu dari mana? Ah, tadi Dari apa? mana itu dari gereja mana maksudnya? 大家平安。你要翻译吗？ Oh, nggak bisa bahasa Indonesia? 对，我的名字叫以琳， Nama saya Yiling. 来自中国四川。对，很高兴来到这样的一个大家庭，很高兴认识大家， Senang sekali datang ke sini. 谢谢。 Namanya siapa? Nama Yiling. Yiling. Nama Yiling. Yiling dari kota Dari apa? Tiongkok, Sichuan Province. Sichuan ya. Ini bukan dari Durensawit. Dari gereja mana? 来自哪个教会？绵阳，四川绵阳。 Gereja Mianyang Itu di apa? Sichuan. Di Sichuan. Presbyterian atau Reform atau apa? 是 Reform 的吗？什么意思？是宗派，是回教。 Apa Injili? Ya Reform. Reform ya. Selamat datang. 欢迎你。 Silakan kasih selamat yang berdekatan. Ya, silakan. Halo, nama saya Lina, saya dari China, Hainan. Hainan. Hainan atau nasi Hainan? Hainan Province, Hainan Province. Siapa namanya? Lina. Lina. Iya. Saya tinggal Hayamuruk. Oh, Hayamuruk. Selamat datang. Mari kita tepuk tangan. Terima kasih. Yang di sebelahnya baru. Yang ini happy. Sudah lama. Ya. Ya, oke. Ada lagi yang pertama datang? Oke ya. Jangan nanti kalau saya tanya terus nggak tahu nama yang di sebelah berarti saudara datang tapi nggak kenal. Oke, kenal-kenal dulu ya samping-samping. Oke, hari ini kita akan sama-sama memperingati Paskah. Saya ingin tanya saudara, siapa yang sudah menjadi Kristen lebih dari 10 tahun angkat tangan? Sudah menjadi orang Kristen lebih dari 10 tahun angkat tangan. Ini sudah tahu cerita Paskah, betul kan? Tiap tahun kan cerita Paskah ya, apalagi cerita Yesus lahir kan setiap tahun. Tapi hari ini kita boleh belajar dan boleh diingatkan pemahaman mengenai Yesus yang bangkit itu apa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau adalah Allah yang bangkit. Kami berdoa bahwa iman kami kepada Tuhan adalah iman kepada Allah yang hidup. Biarlah sungguh kebenaran ini bukan hanya ada di dalam logika kami, karena kami adalah orang Kristen yang sudah cukup lama, baik di HKBP, baik kami di Gereja Injili atau kami di GRII. Tapi kami berdoa biarlah pengertian firman pada pagi ini boleh terus memberikan kami kepada pengenalan yang lebih mendalam. Karena ini yang kami rindukan, supaya apa yang kami tahu, yang kami kenal, dan apa yang kami hidupi, membuat hidup kami menjadi sesuatu yang sangat berarti. Berkati firman yang Tuhan beri, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita buka ya. Yesaya pasal 25 ayat 8. Yesaya 25 ayat yang ke-8. Lalu kita baca 1 Korintus 15, 51 sampai 57. Oke, mari kita baca. Yesaya 25 ayat 8. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Ia akan meniadakan maut untuk seterusnya. Dan Tuhan Allah akan menghapuskan air mata daripada segala muka. Dan aib umatnya akan dijauhkannya dari seluruh bumi. Sebab Tuhan Allah telah mengatakannya. Ia akan meniadakan maut. Ini ya, Yesaya. Ia
akan meniadakan maut. Atau kematian. Saudara-saudara, pengertian Yesaya 25 ayat 8 tidak dimengerti oleh banyak rasul kecuali Paulus. Mari kita baca 1 Korintus 15. 1 Korintus 15 ayat 51 sampai 57. 1 Korintus 15, 51 sampai 57. Ayat 51 saya bacakan, 52 nanti jemaat. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia, kita tidak akan mati semuanya tetapi kita semuanya akan diubah. 52. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa. Dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Saudara lihat di sini ayatnya. Ia akan meniadakan maut. Ini Yesaya nubuat. Lalu Paulus mengatakan bahwa maut itu akan ditelan. Yang dinubuatkan di Yesaya dijelaskan oleh Paulus. 54 ya, baca sama-sama 2-3. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Ini penggenapannya ke sini. Maut telah ditelan di dalam kemenangan. Hai maut, di manakah sengatmu? Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? 58. Musuh yang terakhir apa saudara? Yang dikalahkan oleh Tuhan. Maut ya. Atau kematian. Kenapa manusia mati? Di balik kematian ada dosa. Kenapa manusia berdosa? Karena manusia melanggar Taurat. Mari kita baca saudara. Mari kita baca di dalam ayat yang ke-56. Sama-sama. 57, 2, 3. Sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah. Saudara lihat di sini kan. Maut, kematian. Di balik dosa ada kematian. Manusia berdosa karena manusia melanggar Taurat. Ya. Baca lagi saudara. Ayat yang ke 56, 57. 2, 3. Sengat maut ialah dosa. Dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus. Kenapa? Karena Tuhan bangkit. Ya, Tuhan mengalahkan ini saudara. Ini kita bicara mengenai Paskah. Jadi Paskah itu ada sejarahnya saudara. Di dalam Alkitab kita, di dalam lembar yang pertama, ini Alkitab. Saudara buka Kejadian pasal 1. Ya. Lembar yang pertama, halaman yang kedua, lembar pertama halaman kedua, itu adalah Kejadian pasal 2. Mari kita baca ayat 16-17. Kejadian 2, 16-17. Kejadian 2, 16-17 ayat yang ke-16 kita baca bersama-sama. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tuhan memberikan apa kepada manusia? Tuhan memberi manusia sifat bebas, kebebasan. Sekarang ayat 17 kita baca. 1, 2, 3. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau. Kebebasan yang Tuhan beri kepada manusia adalah kebebasan yang mempunyai limitasi.
keterbatasan. Tetapi ada satu pohon, namanya pohon pengetahuan baik dan jahat. Buahnya itu jangan kau makan. Waktu kamu makan, kamu mati. Ini ada konsekuensi waktu dilanggar. Konsekuensi waktu dilanggar. Jikalau manusia melanggar, maka manusia akan mati. Ini. Sekarang saya tanya saudara ya. Saudara lihat ke depan. Ini manusia diciptakan oleh Allah, mempunyai unsur yang diberikan oleh Allah mirip dengan dia, itu adalah unsur rohani. Jadi saudara dan saya, di dalam jiwa kita itu ada kekekalan yang Allah beri. Kekekalan ini dari Tuhan, bukan dari papa atau mama. Nah, di luar kita ya, Tuhan taruh tubuh. Ini tubuh saudara dan saya. Waktu Adam dan Hawa makan buah yang dilarang, Hawa ambil, lalu setelah dia makan dia kasih kepada Adam, Adam juga makan. Adam ada di sampingnya, Hawa. Di sini dikatakan, on the day that you eat the fruit, you will die. Hari kamu makan buah yang dilarang, kamu mati. Kalau kamu tidak makan, kamu memiliki hidup yang kekal. Tetapi karena kamu makan, kamu mati. Setelah itu, Adam dan Hawa terpisah daripada Allah. Saya tanya saudara, Adam dan Hawa mati atau tidak setelah makan buah? Secara fisik mati atau tidak? Tidak, karena dia masih punya anak kan, Kain dan Habil. Berarti ininya masih ada, tubuhnya masih ada. Karena kalau nggak ada tubuh bagaimana dia punya anak, iya kan? Yang mati apanya saudara? Ini. Rohaninya yang harusnya berelasi dengan Tuhan, tetapi rohaninya arahnya kepada keterpisahan dengan Allah. Semua manusia yang lahir di dunia keturunan Adam mempunyai status rohaninya itu terpisah daripada Allah. Istilahnya adalah mati secara rohani. Kalau kita hidup seperti ini, Tuhan mengharapkan kita hidup menerima kekekalan. Jikalau Adam dan Hawa hidup dalam ketaatan. Tetapi Adam dan Hawa sudah melawan Tuhan. Lihat ya. Maka Adam dan Hawa akhirnya menuju kepada kematian yang kekal. Ini sudah dialami oleh manusia, tetapi setelah manusia hidup berapa puluh tahun seperti kita sekarang, kita menyaksikan orang meninggal. Ini meninggal, ya. Ini meninggal karena apa? Karena sakit jantung, sakit kanker, sakit paru-paru atau segala macam lah. Akhirnya ini meninggal dikubur atau dikremasi. Kalau jiwanya ini terpisah daripada Allah, setelah tubuhnya meninggal, maka ini akan menuju kepada keterpisahan dengan Allah selama-lamanya. Paham saudara? Maut yang pertama itu ini. Jadi di mata Tuhan tidak ada manusia yang berkenan kepada Dia. Kalau saya sebagai orang yang berdosa tetapi saya kaya raya, saya bisa mendukung panti asuhan, mendukung orang membuat gereja dan segala-galanya. Perbuatan baik saya dan saudara tidak diterima oleh Tuhan. Kenapa? Kenapa saudara? Kok Tuhan begitu ya? Ada orang yang 1 bulan puasa sampai berapa kali? Ada orang yang 1 hari berdoa berapa kali? Kok Tuhan gak menerima kebaikan? Kenapa Tuhan tidak menerima kebaikan saudara dan saya dalam hal agama, di dalam hal sedekah, di dalam hal puasa atau doa? Kenapa saudara? Saudara melihat ya posisinya ya. Ini tidak dibahas oleh agama. Karena agama itu hanya membahas baik dan jahat. Tetapi Alkitab di lembar pertama itu membahas mengenai hidup dan mati. Jikalau kamu taat, kamu akan menerima hidup. Jikalau kamu makan buah itu berarti kamu tidak taat. Saat kamu makan, kamu mati. Maka begitu Adam dan Hawa makan, mendengar suara Tuhan Allah di Taman Eden, mereka takut. Mereka bersembunyi. Jadi ketakutan itu ada di dalam relasi dengan Tuhan. Dan ketakutan di dalam diri kita itu tidak habis-habisnya saudara. Sampai ada orang yang gila karena takut. Saya baru balik dari Makassar ya, waktu hari Minggu malam. Mereka takut harga bensin naik. Banyak yang takut kena flu, karena flu sekarang bukan flu yang bisa dengan Panadol sembuh, bisa flu tapi perlu dirawat di rumah sakit. Ini sudah
metastase dari COVID yang udah keberapa saudara ya. Jadi flu itu sesuatu yang berat. Mereka takut. Kita tuh banyak ketakutan saudara. Takut ini, takut itu dan sebagainya saudara. Ketakutan yang pertama adalah ketakutan relasi antara Allah dengan manusia. Ya, jadi saudara mengerti maut akan ditelan. Jadi saudara mengerti maut itu bukan cuma yang ini. Bukan yang ini tubuh. Ini loh kekekalan ini. Maka dikatakan di baliknya dia itu penyebab kematian adalah ini, dosa. Bagaimana kita mengerti dosa? Dari Taurat. Ini adalah hukum moral yang pertama yang Tuhan beri. Hukum moral yang kedua yang Tuhan beri itu di dalam Keluaran pasal 20. Lalu hukum moral kedua itu ada di dalam Keluaran pasal 20 ayat 1 dan seterusnya. Mari kita baca. Kita baca Keluaran pasal yang ke-20 ayat yang pertama dan seterusnya ya, ayat pertama dan kedua dulu. Oke. Ayat pertama, 1, 2, 3. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Berapa lama orang Israel diperbudak di Mesir setelah si Yusuf meninggal? Berapa lama? 400. Sampai mereka keluar itu kira-kira 430 tahun. Tidak ada satu pemimpin yang bisa melepaskan mereka dari perbudakan di Mesir. Karena Fir'aun punya posisi bukan seperti Donald Trump. Fir'aun itu adalah pemimpin dunia, seluruh dunia itu dia yang paling tinggi. Kalau sekarang kan ada negara Amerika, ada negara Inggris, ada negara China, ada negara Rusia gitu kan. Ada negara Iran, banyak kan. Zamannya si Israel diperbudak oleh Mesir, Mesir itu menjadi pemimpin dunia disebut the World Empire. Jadi kerajaan dunia besar sekali kerajaannya. Jadi gak ada yang bisa lepaskan. Sekarang kalau saudara baca pasal 20 ayat 2, kesan saudara mengenai Tuhan apa? Coba baca lagi. Sebelum dia kasih hukum Taurat, dia berikan begini. Akulah Tuhan Allahmu, bukan Amerika, bukan Iran yang melepaskan kamu. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa kamu keluar dari Mesir. Ditambah lagi dengan apa? Tempat perbudakan. Saya tanya, what kind of God? Saudara baca ini, saudara mempunyai pengertian Allah seperti apa? Jadi begini saudara. Ini Mesir ya. Ini Mesir. Lalu mereka keluar dari Mesir. Perjalanan cukup panjang. Sampailah mereka di Gunung Sinai. Ya, ini Sinai. Di sini Tuhan kasih 10 Taurat. Melalui Musa. Di sini nih. Berarti waktu Tuhan berbicara dalam Keluaran pasal 20, mereka sudah lepas daripada Mesir. Mereka sudah melihat Fir'aun dan tentaranya ini di dalam laut. Begitu mereka kejar sampai di tengah, itu airnya berbalik. Mereka sudah melihat kuasa Tuhan. Mereka sudah melihat semua anak sulungnya Mesir dan binatang itu semuanya mati. Dan di sini Tuhan katakan begini, Akulah Tuhan Allahmu yang sudah melepaskan kamu dari Mesir, tempat perbudakan kan, membawa kamu di sini. Ini sudah sampai Sinai. Artinya apa saudara? Di sini sudah memberikan pengertian Tuhan yang mereka percaya itu Tuhan yang menebus. Karena untuk mereka keluar dari Mesir sampai di sini itu ada darah, semua darah. Darah domba dialirkan oleh orang-orang yang percaya, darah anak sulung semuanya mati karena mereka tidak percaya kepada Tuhan. Waktu malaikat maut lewat ke rumah-rumahnya orang Mesir, di pintunya kan gak ada darah. Semua anak sulungnya mati. Jadi di sini menjelaskan apa saudara? Tuhan itu Tuhan yang penuh dengan kasih. Kalau Tuhan tidak melepaskan mereka, ini bukannya 10 tahun dijajah saudara, ini 400 tahun. Tidak mungkin mereka bisa keluar. Dan ini diberikannya di Sinai, mereka sudah di Sinai. Kalau Tuhan mengatakan, saya akan mengeluarkan kamu dari Firaun, kalau kamu nomor 1, tidak ada Allah lain di hadapku. Nomor 2, tidak boleh menyembah begini. Nomor 3, tidak boleh menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Nomor 4, ingatlah kuduskanlah hari Sabat. Nomor 5,
Jangan membunuh, jangan berzina, jangan begini. Baru saya keluarin. Sampai hari ini mereka nggak keluar. Nah ini hukum moral yang kedua. Ini hukum moral yang kedua. Ya, oke. Sekarang hukum moral yang kedua diberikan setelah mereka melanggar hukum moral pertama. Berarti ini hukum moral kedua nggak ada yang bisa lakukan, nggak ada yang bisa laksanakan. Jadi untuk apa diberikan? Ingat saudara, bagaimana manusia tahu manusia berdosa, manusia sudah melanggar Taurat. Karena Taurat ini apa? Taurat ini refleksi daripada sifatnya Tuhan. Mari kita baca Taurat, mulai dari ayat yang ketiga, bergantian. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. 4. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. 6. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetap sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Jangan membunuh. Jangan mencuri. Sama-sama. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan atau lembunya atau keledainya atau apapun yang dipunyainya. Saya tanya saudara, ini 10 hukum Taurat diberikan kepada Israel di Gunung Sinai. Jadi Musa terima, ya, Musa terima dari tangan malaikat. Lalu Musa ajarkan ini kepada Israel. Hukum yang pertama sudah dilanggar. Yang melanggar Adam dan Hawa kan? Betul kan? Setelah hukum pertama dilanggar terjadilah pembunuhan. Kain membunuh Habel. Ya. Lalu Musa sendiri yang terima Taurat itu sudah pernah membunuh. Dia membunuh siapa? Orang Mesir. Berarti dia melanggar kan? Jadi Taurat diberikan oleh Tuhan kepada Israel sebagai cermin. Nih, cermin, ya. Ini umpama cermin lah, ya. Cermin kan ada refleksi kita kan. Taurat itu merefleksikan Tuhan. Tuhan itu suci, Tuhan itu adil dan benar, dan Tuhan itu kasih. Kamu dibawa dulu sampai di Gunung Sinai baru dikasih Taurat. Yang membawa mereka keluar itu kan Allah yang kasih, yang menebus. Iya kan? Jadi pada waktu Israel membaca Taurat, sadar. Saya ini sudah tidak suci, tidak adil, tidak benar, tidak kasih. Jadi ini menjadi satu refleksi. Kalau saudara sakit batuk-batuk, udah 1 tahun nggak sembuh-sembuh, obat batuk dari yang paling murah udah sampai yang paling mahal kagak sembuh-sembuh. Dokter bilang, kamu coba ronsen paru-paru. Waktu di ronsen paru-paru kamu sebagian putih, sebagian hitam. Ini nggak jelas. Boleh nggak untuk lebih jelas MRI? Kelihatan ya? Ada benjol-benjolan nih di paru-paru. Benjolannya kelihatannya tidak, ukurannya tuh ini berantakan ya. Kalau benjolannya itu bagus ya mungkin tumor. Tapi kalau benjolannya itu bentuknya nggak karu-karuan mungkin kanker. Tapi dokter kan nggak bisa mengatakan itu pasti kanker. Boleh nggak kamu PET scan ya. PET CT scan. Nah udah setiap lapisan tuh. Mulai dari abdomen, perut sampai ke atas. Karena kalau dokter curiga itu paru-paru itu kalau menjalar, metastase ya istilahnya ya, itu ke otak. Jadi dia minta abdomen langsung ke atas.
Kenapa dia PET scan? Dia sudah curiga ini kanker. Supaya dia bisa menentukan pengobatannya. Kalau memang sudah menyebar, nggak ada gunanya dioperasi. Harus di kemo dulu, dimatikan dulu itu sel-sel yang berkeliling. Yang nggak tahu dia kemana. Nah, untuk tahu obat kemonya itu tepat atau tidak tepat, harus diambil jaringannya. Jadi dia mau tahu ini stage-nya berapa. Dan ini, kanker ini adalah karena rokok atau tidak merokok. Sebab belakangan ini 10 tahun yang terakhir, yang kena kanker itu tidak pernah merokok. Tidak pernah minuman keras. Dokter juga bingung. Itu namanya adalah non-small cell. Kalau yang merokok namanya small cell. Kalau yang namanya kanker paru-paru itu sudah menyatakan satu simptom, biasanya dia udah nyebar. Paru-paru, pankreas, usus, kalau dia sudah menyatakan simptom, dia sudah menyebar. Maka untuk tahu obat kankernya yang mana tepatnya, grade-nya itu berapa? Dari stage-nya berapa, grade-nya berapa, baru ditentukan obat kemonya harus yang mana. Apakah mau kemo yang tradisional atau targeted kemoterapi, namanya TACE, ya, TACE, TACE, langsung tembak ke situ. Jadi pada waktu Taurat diberikan, saya bukan dokter saudara ya, ini lagi ngomong Taurat. Jadi waktu Taurat ini diberikan kepada bangsa Israel melihat dirinya. Kesimpulannya adalah saya sudah berdosa. Karena hukum moral Tuhan semua sudah dilanggar. Jadi Taurat itu tidak mungkin menyelamatkan kita. Nah, semua yang melanggar Taurat itu berada di dalam kutukan Taurat. Jadi kalau saudara mengerti Yesus mati dan menebus saudara, 3 poin ini loh saudara. Semua yang melanggar Taurat berada di bawah kutukan Taurat. Orang yang mati karena berdosa. Bagaimana saya tahu saya berdosa dari Taurat? Bagaimana saya tahu saya sakit kanker? Ini loh hasil PET scan. Bukan cuma ronsen. Bukan cuma MRI yang kelihatan ada benjolan. Tetapi ini sudah membuktikan. Begini saudara, kalau PET scan ya. Orang yang PET scan ini cerita kepada saya. Kalau selnya aktif, lampunya nyala. Ini selnya aktif. Ini kanker. Dia bisa nyala saudara. Tetapi nggak semua bisa kebaca sama si PET scan. Ada juga kalau terlalu kecil gimana dia nggak kebaca. Tapi begitu, ini nyala. Satu dia tandain. Nyala lagi di mana. Berarti udah menyebar. Sel kanker itu begitu di PET scan dia nyala. Jadi saudara dan saya di hadapan Tuhan. Apa yang dikatakan oleh Roma 3:23. Semua sudah berbuat dosa dan sudah kehilangan kemuliaan Allah. Semua itu siapa? Yahudi atau non-Yahudi termasuk saya dan saudara kan? Semua itu sudah di dalam ini saudara. Ini yang dikatakan oleh Paulus. Semuanya ini sudah ada di dalam 3 poin ini. Jadi kalau saya dikatakan sudah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Berarti waktu Tuhan cipta saudara dan saya, Tuhan cipta kita dengan memberikan kepada kita kemuliaan. Itu di dalam Mazmur 8. You were created with dignity and honor. Kamu dicipta, diberikan kemuliaan dan hormat. Coba baca Mazmur 8. Mazmur nomor yang ke-8. Mari baca Mazmur 8 ayat 5 dan 6. Kita baca sama-sama. Mazmur 8, 5 dan 6. 1, 2, 3. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah, telah memahkotainya dengan we were crowned with dignity and honor. Saudara itu diberikan dignitas dan kehormatan. Dan waktu saya dan saudara berdosa, yang hilang itu adalah kemuliaan. Orang yang berdosa seperti saya bisa berbuat baik nggak? Menolong orang yang yatim piatu atau misalnya dia adalah orang yang seorang janda atau duda? Bisa. Kenapa kebaikan saya tidak diterima oleh Tuhan? Karena yang hilang pada saudara dan saya, kita kehilangan apa? Kemuliaan.
Kalau saya punya tambang emas, contohnya ya, saya butuh modal, saya pinjam dari Penin Bank, dikasih 1 triliun. Tetapi saya punya direktur, presiden direktur, semua kerjanya kagak benar saudara. Akhirnya bangkrut. Saya harus bayar kepada Penin Bank itu 1 triliun, karena pinjamnya apa? Uang. Yang Tuhan beri kepada saudara dan saya itu kemuliaan dan hormat, bagaimana kita pulangin. Kita berhutang kan? Karena dia beri kepada kita, sekarang yang ada pada kita hilang. Saya dipinjamkan uang 1 triliun, saya nggak bisa balikin. Kenapa? Karena company-nya bangkrut. Jadi itu tambang emas mesti dijual, rumah mesti dijual untuk bisa bayar si Penin Bank. Sekarang kalau saudara dan saya, kita dicipta dengan diberikan kemuliaan dan hormat. Sekarang kita sudah menjadi berdosa, menjadi najis, menjadi kotor. Bagaimana kita bisa membayar hutang itu? Jadi hutang kita itu ya, dari kematian, dosa sampai kepada Taurat, itu kagak bisa dibayar oleh saudara melalui agama. Kalau bukan Allah menyatakan untuk menebus saudara itu dengan mengirimkan Kristus, tidak ada satu manusia bisa mengembalikan itu. Maka pada waktu Yesus mati di kayu salib, saudara dengarkan khotbah Pak Tong ya. Maka Bapak menjadikan Yesus yang tidak berdosa menjadi dosa supaya di dalam Dia kita dibenarkan. Saudara, orang yang datang kepada Tuhan beriman ya bahwa Yesus mati mengganti, ini kan namanya substitusi. Maka dari kayu salib Kristus memberikan kebenarannya. Disebut ada He imputed His own righteousness to us. Jadi posisi saya kan sinners, berdosa. Sekarang saya mempunyai posisi sebagai dibenarkan. Kenapa? Karena Kristus, bukan saya bisa berlaku benar. Ini righteousness ini diberikan kepada orang yang percaya. Nah posisi ini saudara, kalau saudara KKR regional, kalau saudara pelayanan siswa, ini yang tidak dibahas oleh agama. Posisi rohani. From sinners to be righteous. 100% adalah karya daripada Kristus. Bukan karena kita rajin pelayanan atau rajin ikut OSG. Atau kita rajin ikut PA atau ikut kelas atau apapun juga. The right standing before God 100% itu adalah karya daripada Tuhan. Karena saya dicipta dengan begitu mulia. Sekarang saya sudah berdosa menjadi begitu kotor, begitu najis, begitu jahat. Tidak ada sesuatu yang bisa saya lakukan di dalam posisi saya itu berkenan kepada Tuhan. Maka di dalam Roma 6 ayat 23 dikatakan apa? Upah dosa adalah maut. Nah ini dia. Sekali lagi ya, saudara lihat. Maut yang kita tahu itu adalah kematian secara fisik. Ya, mati ini. Saudara dan saya ini tidak akan hidup selama-lamanya, pasti meninggal dunia. Karena tubuh kita dicipta di dalam kesementaraan. Tetapi Tuhan menaruh kekekalan di dalam jiwa kita. Kekekalan ini secara eksistensi akan berada terus. Kalau saya meninggal dunia, tubuh saya dimakamkan atau dikremasi, ini saya eksistensinya kekal, ini ada terus. Nah posisi saya bersama Tuhan atau posisi saya terpisah daripada Tuhan, semua keputusan itu waktu saya dan saudara hidup. Setelah saya meninggal dunia, ini sudah dikubur ya. Sedangkan saya tidak pernah bertobat dan betul-betul percaya kepada Tuhan. Ini tidak berubah menjadi hidup yang kekal. Karena ini adalah arah menuju kepada keterpisahan dengan Allah. Dan kesempatan yang Tuhan beri kepada kita itu waktu kita hidup. Iman timbul dari mendengar firman. Faith comes by hearing and hearing the word of Christ. Itu jelas mengenai Kristus, mengenai penginjilan. Ya. Jadi ini saudara, jadi orang yang meninggal jiwanya kemana? Nggak ada yang ada di pohon beringin, nggak. Ini pasti kembali kepada Tuhan yang mencipta. Maka dikatakan orang yang sudah meninggal di dalam Tuhan itu istirahat. Ya. Pada kedatangan Tuhan yang kedua kali, maka semuanya diberikan tubuh yang baru. Nah ini tubuh yang gak bisa sakit. Tubuh yang baru. Ini tubuh yang kekal, tubuh kebangkitan seperti Kristus. Lalu mereka yang tidak percaya kepada Tuhan juga dikasih tubuh yang baru, tubuh yang kekal. Untuk dihukum kekal, ini untuk menikmati hidup yang kekal dengan tubuh yang baru. Ini diberikan waktu kedatangan Tuhan yang kedua kali. Semua orang yang sudah mati di dalam Tuhan.
mereka akan menerima tubuh kebangkitan dan kita akan bersama-sama dengan Tuhan di dalam kekekalan. Yang tidak percaya kepada Tuhan akan menerima tubuh kebangkitan dan akan ada di dalam keterpisahan selama-lamanya. Dua-duanya selama-lamanya karena esensi kekekalan itu adalah selama-lamanya. Ya, kembali. Saudara lihat. Di balik kematian ada dosa. Di balik dosa ada Taurat. Jadi melalui kematian dan kebangkitan Kristus, Yesus mati karena kita yang berdosa. Ya, jadi jelas. Yesus mati bukan karena dia berdosa. Saya mati karena saya berdosa. Tetapi kematian Yesus adalah kematian karena kehendak Allah dan dia mati untuk manusia yang berdosa. Jadi dikatakan, hai maut di manakah sengatmu? Ini kematian. Melalui kebangkitan Kristus ini sudah dikalahkan. Berarti setiap orang yang percaya kepada Tuhan waktu dia hidup, waktu dia waras saudara ya. Dia akan menerima kehidupan yang kekal. Kehidupan yang kekal diterima oleh saudara dan saya itu adalah waktu saya hidup sekarang. Di mana saya? Saya di RMCI ya, di sini. Saya sudah menikmati hidup yang kekal waktu saya bertemu dengan Tuhan. Paham saudara? Misalnya saya punya rumah, beli rumah di mana? Misalnya di Australia. Saya ada nih suratnya, nih buktinya nih, udah beli rumah. Bukti kwitansi udah ada, ya. Ditanya, Ibu Maria tinggal di mana? Tinggal di sini, Jakarta. Tapi punya rumah di Australia, iya. Nanti kalau liburan saya ke sana. Ini contoh, saya nggak punya rumah saudara di Australia. Contoh, ya. Saya menerima Tuhan. Tuhan mengatakan apa? Yang menerima dia diberikan hidup yang kekal. Hidup bersama dia kan. Hidup yang kekal di mana sekarang? Di dalam Kristus. Sudah menjadi milik siapa? Milik saya. Rumah ini milik saya. Rumah yang di Australia. Tapi saya belum tinggalin. Ya. Berarti di sana bersama dengan Tuhan selamanya nanti saya akan nikmati. Sekarang sementara saya di sini. Masih ada di OSG. Ibu-ibu. Ya kan? Tapi hidup yang kekal sudah menjadi milik saya. Sudah. Dari mana Ibu Maria tahu? Dari firman. 1 Yohanes 5 ayat 11. Inilah hidup yang kekal itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal dan hidup itu ada di dalam anaknya, di dalam Kristus. Barang siapa memiliki anak, maksudnya Yesus Kristus, dia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, dia tidak memiliki hidup yang kekal. Paham? Saudara udah ngerti ya? Oke. Nah sekarang saya hapus. Jadi Kristus pada waktu mati di kayu salib, dia mati untuk kita yang berdosa. Karena kematian itu akibat dosa, tetapi Yesus mati menanggung dosa kita. Nah sekarang masuk poin yang berikutnya. Iman, pengharapan, dan kasih. Iman dari mana? Dari mana iman Ibu Murni? Maminya OSG ini Ibu Murni. Iman dari mana? Faith comes by hearing and hearing the word of Christ. Ya. Berita mengenai Kristus yang mati dan bangkit kita sudah dengar ya dari kita masih sekolah minggu. Lalu saya beriman, saya percaya. Yesus mati menggantikan saya. Konsep mati menggantikan itu sudah ada di dalam kitab Kejadian. Coba baca Kejadian 3 ayat 21. Kejadian 3 ayat 21. 1, 2, 3. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu. Lalu mengenakannya kepada mereka. Yang berdosa siapa? Adam dan Hawa. Lalu yang mati siapa? Binatang. Untuk binatang itu bisa dipakaikan kulitnya kepada si Adam dan Hawa, binatangnya perlu dibunuh. Untuk dibunuh ada darah yang tercurah. Jadi Adam dan Hawa lihat, yang berdosa saya, yang mati binatang. Maka di dalam seluruh perjanjian lama, ya, mereka kalau ke bait Allah, mereka harus membawa binatang yang ada darahnya. Karena darah itu lambang hidup.
Saya berdosa, waktu kamu makan buah yang dilarang, kamu mati. Saya berdosa, tetapi Allah membuat yang mati mengganti saya itu binatang. Kenapa di kayu salib Yesus mengatakan sudah selesai, tetelestai? Karena semua kematian dan persembahan yang berkenan kepada Allah Bapa bukan binatang, tetapi Kristus. Setelah dia mengatakan sudah genap, sudah selesai, maka dia menyerahkan nyawanya. Jadi keselamatan itu digenapi oleh Allah Tritunggal. Allah Bapa merencanakan keselamatan, Allah Anak menggenapi keselamatan, Allah Roh Kudus yang buka hati kita. Menerima keselamatan yang disediakan oleh Allah Bapa. Melalui apa? Melalui saudara dengar firman Tuhan. Kalau Roh Kudus nggak bekerja, yang saya katakan ini semua jadi informasi doang. Karena ini nggak akan menjadi iman buat saudara. Tapi karena Roh Kudus bekerja dan masih tetap bekerja, maka setiap kali Injil diberitakan, ada orang-orang yang dibukakan hatinya oleh Roh Kudus melalui firman, menjadi orang percaya. Jadi dari perjanjian lama, dari Taman Eden, konsep mati mengganti itu sudah dipresentasikan sampai kepada Yohanes mengatakan, Yohanes Pembaptis ya, lihatlah anak domba Allah. Berarti kematian inilah yang berkenan. Seperti gambar di kita punya OSG, saudara. Nah, sekarang iman, ya. Iman datang dari mendengar. Mendengar apa? Berita ini. Oke. Dari mana pengharapan, Ibu Happy? Pengharapan datang dari mana? Pengharapan datang dari iman. Dari mana kasih? Kasih datang dari pengharapan. Saudara kan sebelum nikah dulu pacaran, ya kan? Di dalam pacaran itu saudara pasti berharap. Kalau ulang tahun ada bunga, misalnya ya. Saya nggak tahu. Kalau Ibu Farida ulang tahun ada bunga apa enggak. Lain-lain ya. Tetapi kalau saudara mengasihi anak-anak, papi maminya pergi, pasti ada oleh-oleh yang dibawa untuk anak-anak. Entah coklat ya, ada sesuatu. Anak itu berharap. Lalu orang tua itu pasti mengingat. Kenapa? Karena kasih. Jadi di dalam kita beriman, iman kepada Tuhan itu, saudara, di dalam iman itu banyak sekali janji Tuhan. Sehingga janji itu menjadi dasar saudara dan saya berharap. Karena di dalam saudara beriman, ya, saudara mesti memahami 2 poin. The object of faith, ya, objek iman. Objek iman. Yang saya percaya itu siapa? Yang kedua, yang saya percaya itu apa, ya? Jadi kita mengerti siapa yang saya percaya. Lalu apa yang saya percaya? Apa itu konten? The content of faith ini adalah the object of faith. Atau begini saudara, whom do I believe? Ini what do I believe? Dua-duanya ada di mana? Dua-duanya ada di Alkitab. Siapa yang saya percaya? Tuhan Yesus. Ibu percaya Tuhan Yesus dari mana? Dari Ibu Murni. Itu imannya Ibu Murni. Tapi saya beriman dari mana? Saya harus belajar firman. Maka Ibu Murni menyampaikan firman. Supaya apa? Supaya percayanya saudara dan saya berdasarkan ini. Bukan pengalaman Ibu Murni. Lalu apa yang saya percaya? Ini ada di dalam firman. Ya, nah ini faith. Karena di dalam apa dan siapa banyak janji-janji yang Allah beri kepada setiap kita. Disitulah kita berharap. Dan apa yang kita harapkan, karena Allah itu adalah setia. Maka kita menanti penggenapan itu dan kita tetap mengasihi Dia. Di dalam iman ada pengharapan, di dalam pengharapan ada cinta kasih. Nah ini yang membuat saudara dan saya hidup di dalam berita Paskah, kemenangan. Karena Dia sudah mengalahkan ini, ya, maka kita tidak mengalami maut selama-lamanya. Sebagai orang Kristen, saya pasti bisa mati. Ya, ini, saya pasti bisa mati.
Entah tua, entah ketabrak, entah jatuh dari kapal terbang, pokoknya pasti bisa mati. Saudara mesti ingat. Maut itu yang di sini maksudnya saudara. Kematian kekal, maut ditiadakan. Karena kita tadinya semua adalah menuju kepada kematian kekal, melalui iman kepada Tuhan kita diberikan kelahiran baru, sehingga kita bisa bertobat, bisa menerima Tuhan, lalu kita diangkat menjadi anak, lalu kita hidup sebagai orang yang mempunyai status disucikan sampai kita bertemu dengan Tuhan di dalam kemuliaan. Ini maut ini maksudnya. Bukan berarti kalau saya Kristen saya nggak bakal susah, nggak bakal bangkrut, nggak bakal sakit, nggak bakal mati, bukan. Kematian yang kekal ini keterpisahan. Ya, ini harus mati, ini harus berpisah. Kenapa? Karena ini sudah berdosa dan ini diciptakan sementara. Jadi kalau yang berdosa itu bisa rusak. Kalau Adam dan Hawa tidak pernah mati secara fisik, saudara, ini tubuhnya sekarang udah rusak sekali kan. Terus dia duduk di sini samping Farinda. Bagaimana coba? Udah berapa ribu tahun. Jadi kalau kita bisa meninggalkan tubuh ini adalah anugerah Tuhan. Paham saudara? Jadi kesedihan orang Kristen itu beda dengan orang yang tidak percaya. Sebab apa? Sebab Tuhan sudah meniadakan maut ini. Kematian yang kekal. Melalui apa? Melalui kebangkitannya. Nah itu berita Paskah. Melalui kebangkitannya. Ini satu berita. Makanya kita hidup di dalam iman, di dalam pengharapan, dan di dalam kasih. Nah melalui OSG, saudara akan makin belajar yang saya percaya siapa. Makanya ada bimbingan ya, ada pakai buku, ada kelompok, ada diskusi. Tujuannya untuk membimbing. Supaya yang saya percaya itu bukannya cuma saya dengar dari si A si B. Saya tahu yang saya percaya itu apa dan apa. Nah pengharapan itu timbul dari sini saudara, dari iman. Lalu cinta kasih kepada Tuhan dan sesama karena dari sini. Ya, iman datang dari mendengar firman. Lalu pengharapan ada di dalamnya iman. Lalu kasih adanya di dalam pengharapan. Oke, saya tutup ya. Mari kita baca. Filipi pasal yang ketiga. Filipi pasal yang ketiga. Kita baca. 1, 2, 3. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia. Filipi 3 ayat 10, saudara. Udah dapat? Tulis man, stop kontaknya lampu ini di mana? Di atas. Yang di atas siapa? Ada nggak orang di atas? Saya mau kasih contoh. Ada orang nggak di atas? Saya nggak bisa lihat. Kitro, siapa yang di atas? Udah ya, oke. Saya minta lampunya dimatikan semua, bukan lampu sorot. Kecuali di ruang Maha Kudus. Lampunya dimatikan semua. Ya. Lampu sorotnya. Saya mau jelaskan saudara, kematian itu ditelan oleh Tuhan. Ini ruangan gak bisa gelap saudara. Lihat aja nih lampunya masih banyak. Ya, gelap ya. Oke. Ini umpama. Yesus bangkit berarti dia mengalahkan kematian. Istilahnya kematian itu ditelan oleh dia. Sekarang ruangan ini kan gelap kan. Oke, minta tolong Kitro, Turisman. Begitu lampu dinyalakan, nyalain ya, semua nyalain. Saya nggak tahu sih lampunya ada di mana-mana ya. Ada di atas, di bawah, di mana. Oke, saya tanya saudara. Tadi kan gelap semua kan? Oke, sekarang terang. Gelapnya di mana? Hah? Gelap sudah ditelan oleh terang. Yesus bangkit kan? Kematian sudah ditelan. Paham? Maka dikatakan maut itu sudah ditelan. Oleh siapa? Oleh Kristus karena dia bangkit. Jadi orang yang percaya kepada Tuhan, waktu dia percaya di dunia ya, dia tidak akan mengalami kematian yang kekal. Ini udah ditelan. Akibat dosa kan maut kan? Mautnya udah dimakan. Ya,
Paham? Ini kan terang, berarti gelapnya hilang. Begitu Yesus bangkit, maut, kematian itu sudah ditelan. Nah sekarang contoh yang kedua. Ini kan tidak terhingga. Saya pasti mati karena saya orang berdosa dan sebelum saya bertobat saya juga akan mati kekal. Ya. Lalu saudara juga, di ruangan ini ada berapa? Misalnya 150 orang. Ya, mengalami kematian yang kekal karena berdosa. Ini sama dengan berapa, Shirley? Tidak terhingga dikurang 150 sama dengan berapa? Tidak terhingga. Kenapa? Tidak terhingga itu kan Tuhan Yesus, dia adalah Allah. Sempurna. Dikurangi 150 orang yang di sini yang percaya kepada dia. Kematiannya udah ditelan. Lalu orang yang percaya menjadi 1 triliun suatu hari. Tetap tidak terhingga. Karena Yesus mempunyai hidup yang tidak terbatas. Seperti terang ini, tadi waktu dimatiin gelap semua. Begitu diterangin semua terang. Gelapnya di mana? Ditelan. Ini nih, ditelan. Hai maut, di manakah sengatmu? Maut sudah ditelan melalui kebangkitan Kristus. Ya, sekarang baca Filipi pasal 3 ayat 10. 1, 2, 3. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Saudara hafalkan ayat ini. Ini menjadi komitmen kita di tahun ini pada waktu Paskah. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Coba hafalkan. Sama-sama ya. 1, 2, 3. Filipi 3 ayat 10. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan di dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia di dalam kematiannya. Oke, saya tanya saudara. Apa bedanya mengenal dengan mengetahui? Leni. Terbalik jawaban kamu. Sebelum kamu menikah sama Presley, suami Presley kan? Ya. Kamu tahu dia dulu, misalnya ya. Setelah kamu menikah, kamu mengenal dia, paham? Mengetahui logika, mengenal relasi. Nah, di dalam kekristenan, saya beriman kepada Tuhan. Bukan cuma saya tahu Tuhan, tetapi saya berelasi dengan dia. Ya. Jadi bukan sekedar oh Yesus adalah begini begitu, tetapi dia ada di dalam hati saya, ada relasi. Paulus mengatakan begini, Paulus itu orang Farisi, saudara. Pengetahuan dia mengenai Judaisme itu luar biasa. Bangga dia. Dia melakukan Taurat, dia begini, dia bangga. Setelah dia bertobat dia menganggap apa? Yang semua yang dia tahu, yang dia banggakan itu sampah. Karena pengenalannya akan Kristus. Ya. Nah sekarang dia begini, dia udah jadi rasul. Dia bilang begini, yang ku kehendaki mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan di dalam penderitaannya, supaya aku menjadi sama dengan dia di dalam kematiannya. Saya tanya saudara, kenapa perlu mengenal dia? Coba saudara diskusi dia berdua-berdua. Ini sangat teologis ya. Dia menjadi orang Kristen bukan cuma merayakan Paskah atau Jumat Agung atau Natal, enggak. Menjadi sesuatu target yang dia betul-betul pursuing ya. Saya mau mengenal dia. Yang saya kehendaki adalah mengenal dia. Bukan cuma tahu. Lalu mengenal kuasa kebangkitannya. Lalu mengenal penderitaannya.
supaya saya menjadi sama dengan dia di dalam kematiannya. Waduh, ini tema besar loh saudara. Coba saudara berdua ngobrol. Kenapa dia mengatakan hal ini? Apa artinya mengenal dia, mengenal kuasa kebangkitannya? Ya, coba. Ini kan OSG pintar-pintar kan semuanya, udah belajar dari G.I. Packer, ya, Knowing God dan sebagainya. Coba. Nanti yang kasih jawaban yang fasilitator ya, ada berapa tuh fasilitator? 10 apa 11 apa 12? Yang anggota nggak usah ya. Yang ku ingini adalah mengenal dia. Ya saudara ya, ini menjadi target. Bukan berapa kali Alkitab kamu sudah baca, pertanyaannya, do you know him? Waduh. Ini relationship saudara, ya. Do you know him? Yang kedua, kebangkitannya. Wah. I want to know him, the power of his resurrection, and his suffering. Wah, ini pengertian Paulus gamblang ya. He wants to know the glorious Christ, kuasa kebangkitan ya, the suffering Christ, the death of Christ. Ini pengenalannya komplit saudara. Kalau orang sekarang kan cuma mau mengenal Tuhan Yesus yang menyembuhkan, yang memberi kekayaan, that's the glorious part. Dia bilang nanti, I want to know him and the power of his resurrection. Yesus bangkit berarti Yesus pernah apa? Pernah mati. Betul kan? Kalau dia nggak mati gimana bangkit? Dia pernah mati. Nah ini penting saudara. Paulus ingin mengenal Kristus, kristologi dia itu dari dua belah pihak. The suffering Christ that was on the cross. His suffering. I want to know the power of his resurrection. Waduh, ini the glorious Christ. Saya harap ya, Paskah ini bukan cuma menjadi satu rutinitas, ada paduan suara yang bagus, ada makan lontong di depan. Ya, itu bagus. Tapi biarlah menjadi sesuatu yang saudara kejar. Paulus itu mengejar untuk mengenal Tuhan. Padahal Paulus itu bukan pengen jadi orang Kristen. Waktu Tuhan panggil dia lagi mau membunuh orang Kristen. Dia gak ada cita-cita jadi orang Kristen. Di dalam perjalanan, saudara perhatikan sini ya. Dalam perjalanan dia ke Damsyik, Tuhan berinisiatif memanggil dia. Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Di dalam pikiran Saulus yang Judaisme, Tuhan itu satu esa. Kenapa ini Yesus ini dia menyebut dirinya Tuhan? Banyak orang Kristen percaya kepada Yesus. Ini berhala. Jadi waktu dia membunuh orang Kristen dia lagi menjalankan syariat agamanya. Ya, Allah nomor satu, ya bukan Yesus. Pada waktu dia dengar suara itu dia mengatakan begini. Siapakah engkau Tuhan? Who are you Lord? Jawabnya apa? Akulah Yesus. Di situ dia punya teologi berubah. Saudara perhatikan ya. GRII, HKBP atau yang lain, kalau saudara punya doktrin gak pernah berubah, maka kelakuan saudara gak akan berubah. Saulus atau Paulus ya. Saulus atau Paulus itu mempunyai pemahaman tentang Tuhan itu salah. Sampai Tuhan menyatakan diri, akulah Yesus yang kau aniaya. Berarti dia mulai sadar, Yesus itu Tuhan, padahal saya bunuh-bunuhin orang yang ikut-ikut Yesus. Berarti selama ini saya salah. Jadi kalau secara doktrin, pengertian firman saudara belum benar, ya, ini firman Tuhan nih. Saudara mau dari gereja GRI atau dari gereja yang lain. Saudara tidak mungkin punya kelakuan, etika Kristen yang benar. Ini nggak bisa dipindah ya. Saudara tidak mungkin mempunyai pelayanan. Pelayanan itu bukan berarti saudara aktif di sini dari Senin sampai Minggu. Ini saudara, 3. Setelah pengertiannya dirubah oleh Tuhan, maka dia punya etika dan dia punya pelayanan luar biasa. Aku
mau mengenal Kristus. Dia kejar terus nih pengenalan ini. Membuat dia bagaimana beretika, bagaimana dia melayani sampai mati. Ini bukan sembarangan jadi martir. With the knowledge, 100% dia tahu. Yang ku kehendaki adalah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan penderitaannya. Supaya aku menjadi sama dengan dia di dalam kematiannya. Waduh. Saudara, kalau Kristus mati, Yesus mati die for sin. Yesus mati untuk orang berdosa. Mati untuk manusia seperti saya yang berdosa. Tetapi saya dan saudara itu mati di dalam dosa. Die in sin. Semua manusia keturunan Adam mati di dalam dosa. Tubuh kita hidup, bisa sekolah, bisa kerja. Tetapi setelah saya percaya kepada Tuhan, ya, manusia yang bertobat, maka saya bisa mati terhadap dosa. Die to sin. Die to sin bukan setahun sekali, daily life. Maka yang Paulus katakan di dalam Filipi 3 ayat 10 is not knowledge, it is an experience. Ini bukan pengetahuan akan Allah. Pengenalan, dia langsung pakai. Yang ku hendaki adalah mengenal dia pribadi dan kuasa kebangkitannya. Tanpa kuasa kebangkitan Tuhan, saya dan saudara tidak mungkin die to sin. Yang membuat kita bisa mati terhadap dosa karena ada kuasa kebangkitan Tuhan dalam diri hidup saudara dan saya. I can say no to sin. Kenapa? Karena Tuhan, Roh-Nya yang kudus dan firman-Nya yang terus menyucikan hidup saudara dan saya. Nah ini. Jadi doktrin, pengertian firman yang benar akan terus memperbarui kita punya behavior, kelakuan. Dan ini akan menuntun saudara melayani menjadi berkat. Kalau yang melayani Tuhan gak pernah belajar firman Tuhan, saudara akan menjadi sumber resek dan sumber keributan dan sumber masalah dan sumber konflik. Yang melayani Tuhan harus mengerti firman. Yang mengerti firman harus melayani Tuhan. Tapi ironisnya, yang belajar firman Tuhan kagak pelayanan. Nanti yang pelayanan yang kagak belajar. Selalu begitu. Jadi masalah gak habis-habis ya saudara. Ya konflik, ya bentur, ya salah paham dan sebagainya. Di sini. Ya. Biarlah ini menjadi komitmen saudara dan saya, menjadi satu doanya Paulus. Paulus itu bangga dengan dia punya Judaisme, tetapi setelah dia mengenal Tuhan, semua kebanggaan itu dia buang. Karena pengenalan akan Tuhan jauh lebih berharga. Dan dia bertekad. Dia bertekad mengenal Tuhan tuh bukannya dia baru bertobat, udah jadi rasul. Dia ngomong ini kan di Filipi. Yang ku ingini adalah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan penderitaannya. Supaya aku menjadi sama dengan dia di dalam kematiannya. Jadi kematian Tuhan mengingatkan kita untuk kita tuh selalu rendah hati. He died for me. Dia rela berkorban. Masa saya tidak rela berkorban di dalam mengikut Tuhan dan melayani Tuhan. Ya, semoga Paskah kali ini boleh menjadi Paskah yang membuat saudara lebih memahami. Maukah kita mati terhadap dosa? Die to sin. Kalau Kristus tidak die for sin, kalau Kristus tidak mati bagi dosa saya dan saudara, kita tidak bisa mati terhadap dosa. The power of the resurrection di dalam diri saudara dan saya membuat saya dan saudara bisa mati terhadap dosa. Karena kita masih mempunyai tubuh yang berdosa, the sinful nature. Kita berperang, tapi dengan kekuatan siapa? Kebangkitan Kristus. Ya, selamat Paskah. Mari kita berdoa. Mari kita berdiri. Saya minta untuk Ibu Murni bisa pimpin kita di dalam doa. Engkau dengan relasi dengan Engkau. Kami boleh melihat kuasa kebangkitan-Mu. Tolong Tuhan. Dan berikan kami kerendahan hati Tuhan.
karena Engkau mati bagi dosa kami. Ya Tuhan. Sehingga biarlah kami boleh mematikan dosa yang ada di dalam diri dan tubuh kami. Sehingga kami Tuhan boleh sungguh-sungguh berelasi dengan benar dengan Engkau. Tolong Tuhan. Biarlah kekudusan-Mu Tuhan yang membasuh kami. Sehingga kami boleh meninggalkan dosa-dosa kami. Pakailah kami sebagai pelayan-Mu yang mempunyai kerendahan hati yang luar biasa. Karena kami sesungguhnya tidak layak. Terima kasih ya Tuhan. Berkati Ibu Maria dan kami semua untuk kami boleh berubah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Silakan duduk, saya serahkan kepada Ibu Farinda. Tulisman, papan tulisnya diturunin. Ibu-ibu sekalian kita bersyukur pada hari ini. Tuhan yang sudah memberikan. Di tengah aja. Bu Farinda di tengah. Oh, main samping. Sorry. Ibu-ibu sekalian, kita patut mengucap syukur kepada Tuhan yang sudah memberikan anugerahnya yang begitu besar buat kita semua pada siang hari ini. Diberikan pengertian, biarlah kita semakin hari, semakin minggu dengan bertambahnya waktu, diberikan pengertian bagaimana kita boleh mengenal Allah yang benar, Allah yang kudus, Allah yang suci, dan Allah menuntut kita sebagai ibu-ibu yang diberikan anugerah bagaimana kita menjaga kesucian, kehormatan kita, dan senantiasa hidup kita boleh memuliakan nama Tuhan. Kita akan memberikan persembahan, berikan yang terbaik buat Tuhan, karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik buat kita semua. Kita akan nyanyikan lagu Sebab Dia Hidup Ada Hari Esok. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong, membuktikan Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hari jalan hidupku kan menghadap kematian, dan Tuhanku kalahkan mau penuh menang ku nyumpah Tuhan hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Mari kita bangkit berdiri, kita akan berdoa untuk persembahan. Saya mengundang Ibu Happy untuk membawa kita dalam doa persembahan. Bapa di surga, kami berterima kasih untuk OSG hari ini yang sudah berjalan dengan baik. Terima kasih Engkau juga memberikan berkat kepada kami dan kesempatan untuk mengembalikannya kepadamu. Terimalah dan berkatilah persembahan yang sudah kami kumpulkan untuk boleh dipakai meluaskan kerajaan-Mu melalui gereja kami di tempat ini. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus,
Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan duduk ibu-ibu. Bagi ibu-ibu yang baru pertama kali hadir, sekali lagi kami menyambutnya kehadiran ibu-ibu untuk boleh belajar bersama-sama di OSG, GRII, OSG Wanita GRI Pusat. Apabila pada setiap hari Rabu, ibu-ibu belum ada kegiatan, belum ada wadah belajar firman, kami mengundang ibu-ibu boleh hadir dalam OSG Wanita Pusat. Setiap hari Rabu pukul 10 dan pada pukul 9 ada persekutuan doa atau doa syafaat. Berikutnya adalah pengumuman ibu-ibu, pengumuman untuk outing. Ibu-ibu, pada akhir bulan ini, April, kita akan kembali mengadakan gathering, outing di Villa Miko 1 hari. Pembayaran, jadi harusnya sih ikut semua ya, tidak perlu lagi pendaftaran form, langsung saja. Hari ini pendaftaran ke Ibu Silvi sekaligus pembayarannya, 200.000 per kepala, kontribusi untuk makanan dan transportasi, itu saja pembayaran kita. Dan akan berangkat kita kumpul di sini jam 6:30, paling lambat kita berangkat jam 7 menuju Villa Miko. Apabila ada yang mengalami kesulitan untuk kontribusi ini, ibu-ibu boleh sampaikan kepada ketua kelompok masing-masing, nanti akan ditampung oleh pengurus ya. Jadi jangan tidak ikut karena kesulitan biaya, tapi mari kita bersama-sama untuk mengikuti kebersamaan. Juga pada kesempatan outing ini ibu-ibu, kita boleh mengajak teman-teman kita. Ya, mengajak ibu-ibu baik jemaat GRII maupun non GRII agar kita bisa bersama-sama healing tipis-tipis ya. Baik ibu-ibu, itu